Pencarian terhadap warga Amerika yang hilang, Lynette Hooker, telah berakhir. Atau setidaknya penjaga pantai telah mengakhiri misinya beberapa bulan setelah dia terjatuh ke laut di perairan internasional dekat Bahama. Namun, pertanyaan masih tetap ada. Apakah suaminya bisa didakwa atas pembunuhan? Apakah rahasia hilangnya dia tersembunyi jauh di dalam laut? Ini adalah skandal yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya, Sierra Gillespie. Penjaga pantai Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka mengakhiri pencarian untuk Lynette Hooker, wanita Amerika yang hilang pada bulan April saat berada di Bahama bersama suaminya, Brian. Dalam beberapa minggu sejak hilangnya Lynette, kami memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ada apa dengan ketidaksesuaian dalam cerita Brian? Bagaimana dengan riwayat dugaan kekerasan di masa lalu? Dan yang paling penting, di mana Lynette dan apa yang sebenarnya terjadi? Hanya Brian Hooker yang benar-benar tahu kebenarannya. Apakah ini sebuah kecelakaan tragis yang tak terduga, atau mungkinkah ini sesuatu yang jauh lebih jahat? Skandal hari ini membawa kita ke Kepulauan Abaco, sekelompok pulau di utara Bahama. Dan di sanalah Lynette Hooker dan suaminya Brian sedang berlayar pada awal April. Menurut Putri Lynette, pasangan ini telah menikah selama sekitar 25 tahun dan berlayar bersama selama lebih dari 1 dekade. Perjalanan terbaru mereka membawa mereka hingga ke Bahama, di mana mereka mendokumentasikan perjalanan luar biasa mereka di TikTok dan YouTube. Namun segalanya berubah pada hari Sabtu 4 April ketika Lynette terjatuh ke laut. Menurut Brian, malam itu dia dan Lynette berada di atas perahu kecil mereka yang berukuran 8 kaki dalam perjalanan kembali ke kapal pesiar mereka, Soulmate. Saat mereka melaju di sepanjang Elbow Key di Bahama Utara, Brian mengatakan ombak benar-benar mulai besar, menyebabkan Lynette terjatuh keluar dari perahu. Setelah itu, dia mengatakan arus kuat tiba-tiba muncul entah dari mana dan mulai menyeret Lynette menjauh. CNN melaporkan bahwa Brian mengaku terakhir kali melihat Lynette saat arus membawanya pergi dan dia berusaha berenang menuju pantai. Tapi pada suatu saat, dia mengatakan bahwa dia benar-benar kehilangan jejak Lynette. Dan keadaan semakin memburuk setelah itu. Menurut para penyelidik, Brian baru melaporkan Lynette hilang sekitar pukul 5 pagi keesokan harinya. Dan ini bisa dianggap mencurigakan, tapi juga bisa saja ada alasan yang masuk akal untuk itu. Pada saat Lynette dikabarkan terjatuh ke laut, Brian mengaku bahwa Lynette mengenakan tali pengaman mesin di lehernya, yang berarti kunci perahu ada pada Lynette. Jadi, ketika dia diduga jatuh ke air, perahu itu berhenti berfungsi, yang berarti Brian harus mendayung kembali ke pantai. Brian kemudian mengirimkan pesan teks ini kepada temannya untuk menceritakan kejadian tersebut. Dia menulis sebagian, kutip, "Angin meniupku menjauh darinya, dan dia berenang menuju perahu layar, dan kami saling kehilangan jejak dengan cukup cepat karena saat itu hampir matahari terbenam. Aku terombang-ambing dan mencoba mendayung dengan 1 dayung selama 7 jam berikutnya, sampai akhirnya aku terdampar di belakang pantai pulau berikutnya dan akhirnya bisa mendapatkan bantuan." Hilangnya Lynette kemudian dilaporkan pada pukul 5.12 pagi, hari Minggu, 5 April. Setelah itu, pencarian besar-besaran dimulai untuk menyelamatkan Lynette. Menurut CNN, Lynette tidak membawa alat pelampung apapun saat dia dilaporkan jatuh ke laut. Tetapi putrinya, Carly Ellsworth, mengatakan bahwa Brian meninggalkan pesan suara yang mengklaim bahwa dia melemparkan alat pelampung kepada Lynette saat dia terseret arus. Dan semuanya menjadi semakin aneh setelah ini. Menurut Carly, hubungan antara ibunya dan Brian bisa menjadi tegang. Bahkan ada laporan bahwa Lynette mencoba meninggalkan Brian beberapa minggu sebelum dia menghilang. Berikut yang dikatakan Carly kepada Chris Stewart dari Law and Crime. Jadi aku hanya bilang bahwa hubungan mereka memang sering bermasalah. Aku bilang ini ke penjaga pantai saat kami bicara. Dan aku bilang hubungan mereka memang sering bermasalah. Dan jadi makin buruk saat mereka minum alkohol. Jadi aku hanya khawatir bahwa dia pernah mengancam sebelumnya. Jadi aku hanya ingin memastikan bahwa amarahnya tidak menguasainya. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang tidak bisa dia perbaiki. Jadi aku hanya ingin memastikan bahwa itu memang kecelakaan yang tidak disengaja sebelum aku berpikir bahwa kecurigaanku benar. Law and Crime juga berbicara dengan teman Brian, seorang pria bernama Blaine Stevenson yang bertemu dengan keluarga Hooker saat berperahu. Dia mengatakan mereka telah menjadi teman sejak bertahun-tahun lalu dan menjaga hubungan itu. Tapi setelah Lynette menghilang, Blaine menelpon Brian dan merekam percakapan mereka. Dia pada dasarnya hanya terpental dari perahu kecil di tengah angin kencang, sekitar 20-an knot angin yang tiba-tiba muncul. Dan dalam perjalanan sekitar 3/4 mil, mungkin perjalanan kembali ke perahu kecil.
dan semuanya benar-benar gagal. Setiap hal kami tidak memakai jaket pelampung, biar saya lihat. Saat itu matahari terbenam dan matahari benar-benar tenggelam sekitar 10 menit setelah dia jatuh. Perahu karetnya tidak ikut hanyut bersamanya karena perahu itu tidak terikat ke apapun atau siapapun. Dan dia membawa kunci cadangan perahu karet di tas tahan airnya yang ada bersamanya. Angin memisahkan kami begitu cepat sehingga saya pikir dia mencoba berenang kembali ke kapal layar untuk kembali ke kapal layar kami yang mungkin entahlah sekitar 1000 yard atau semacamnya. Tapi ombaknya setinggi 1 meter dan saya sedang mencoba mengatur dayung dan salah satu pin pada dayung itu patah dan jatuh ke samping. Dan saya berteriak memanggilnya sepanjang waktu. Dan saya berteriak padanya bahwa saya kehilangan dayungnya dan saya melemparkan jangkar lalu menambatkan skoci itu dan ya, saya berteriak, saya sudah tidak bisa melihatnya lagi. Setelah beberapa hari pencarian, penjaga pantai mengumumkan bahwa misi telah berubah dari penyelamatan menjadi pemulihan, yang berarti mereka percaya bahwa Lynette kemungkinan besar telah meninggal. Namun, misteri di sini masih berlanjut. Carly, putrinya, mengatakan bahwa ada masalah yang diduga terjadi antara ibunya dan ayah tirinya di masa lalu. Dan sekali lagi, ini adalah kata-katanya dan tuduhannya. Saya telah mendengar dari teman-temannya yang lain bahwa dia pernah mengatakan bahwa tidak aman berada bersamanya. Karena ketika dia marah, dia bisa menjadi menakutkan dan melakukan kekerasan. Saya belum pernah melihat dia benar-benar memukul seseorang, tapi dia memang suka menyerang leher dan mencekik. Aku berharap aku membayar lebih. Aku nggak tahu apa yang bisa kulakukan, jujur saja, di sini. Tapi dia mengirimiku pesan suara, dengan suaranya terdengar sangat mabuk, jam 11.30 malam. Dan dia bilang, nanti aku bicara sama kamu pagi-pagi. Aku cuma bilang, haha, oke bu. Dan aku sebenarnya nggak melakukan apa-apa soal itu, tapi seharusnya aku melakukan sesuatu, entahlah. Itu seperti tanda bahwa ya, mereka memang sedang minum-minum dan itu cukup banyak. Dan aku tahu mereka sudah berhenti minum selama sekitar 1,5 tahun karena mereka tahu masalah yang terjadi saat mereka minum. Jadi, sekarang karena itu terjadi lebih sering, aku jadi khawatir kalau memang ada sesuatu yang terjadi. Lalu, pada tanggal 8 April, Brian Hooker ditahan di Bahama. Seorang juru bicara kepolisian kerajaan Bahama mengatakan kepada Reuters, kutip, dia ditangkap untuk pemeriksaan tambahan berdasarkan beberapa alasan yang kami miliki. Sementara itu, Brian sama sekali membantah melakukan kesalahan apapun. Pengacaranya telah merilis pernyataan kepada CNN yang sebagian berbunyi, kutip, Brian Hooker secara tegas dan tanpa ragu membantah melakukan kesalahan apapun. Dia telah bekerja sama dengan pihak berwenang terkait sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Hingga hari ini, pada saat rekaman ini dibuat, Brian masih belum didakwa atas apapun. Tetapi kematian Lynette dilaporkan sedang diselidiki sebagai kasus pembunuhan. Ini dilaporkan oleh Fox News Digital, tetapi penjaga pantai dan FBI belum membuat pernyataan publik tentang semua ini. Tapi itu membawa kita ke informasi terbaru yang kita miliki, yaitu penjaga pantai Amerika Serikat mengumumkan minggu ini bahwa mereka menghentikan pencarian Lynette pada hari Jumat 5 Juni. Mereka merilis pernyataan yang sebagian berbunyi, kutip, penjaga pantai ISS Serikat telah menyelesaikan misinya ke Bahama pada hari Jumat untuk mendukung penyelidikan yang sedang berlangsung terkait hilangnya Lynette Hooker. Operasi pencarian menggunakan berbagai kemampuan khusus, termasuk penyelam, kendaraan bawah air yang dioperasikan dari jarak jauh, sistem udara tak berawak, dan anjing pelacak jenazah untuk memeriksa secara menyeluruh area-area baru yang dianggap penting. Dan saya ingin mencatat, omong-omong, bahwa meskipun pencarian Lynette telah selesai, penyelidikan atas kematiannya masih berlangsung. Dan sekali lagi, hal itu menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya, ketidakkonsistenan dalam cerita Brian. CBS News melaporkan bahwa data GPS dari Brian bertentangan dengan apa yang ia katakan kepada penyelidik. Selain itu, News Nation melaporkan bahwa Brian gagal menggunakan kamera termal berteknologi tinggi senilai $33.000 setelah Lynette dinyatakan hilang. Jadi, jika dia benar-benar mencarinya, mengapa tidak melakukan segala upaya?
Teman Brian, Daniel Danforth, mengatakan kepada News Nation bahwa para penyelidik tertarik mendengar tentang alat pelacak thermal yang tidak digunakan. Dia berkata, kutip, semuanya menunjukkan bahwa ini sama sekali bukan kecelakaan. Tidak pernah ada cerita yang konsisten. Jadi, disitulah penyelidikan berada saat ini. Tapi saya ingin berbicara dengan seorang ahli yang sedang menjadi sorotan dalam kasus ini. Dia adalah mantan jaksa penuntut dan pengacara pembela kriminal, Julie Randleman, sahabat acara ini. Julie, terima kasih sudah hadir di Skandal. Senang sekali bisa bertemu denganmu seperti biasa. Dan mari kita mulai dengan informasi terbaru yang kita miliki, yaitu penjaga pantai AS Serikat telah mengumumkan bahwa mereka secara resmi mengakhiri pencarian untuk Lynette Hooker. Dan saya ingin tahu, kenapa sekarang? Maksud saya, mereka membuat pengumuman ini di bulan Juni, padahal dia hilang sejak bulan April. Apa pendapatmu tentang hal itu? Jadi kita tahu bahwa Brian Hooker, setidaknya menurut informasi yang kita terima, memberikan pernyataan yang tidak konsisten. Dan pernyataan yang tidak konsisten itu berkaitan dengan kemungkinan di mana Lynette Hooker bisa ditemukan. Sepertinya pada awalnya ketika mereka mencarinya, mereka mencari di area tertentu. Ketika mereka kembali, saya rasa ini beberapa bulan kemudian, mereka mulai mencari di area yang berbeda. Dengan harapan, mungkin mereka bisa menemukan tanda-tanda keberadaan Lynette Hooker. Sekali lagi, dia sudah berada di air dalam waktu yang sangat lama. Jadi sulit untuk membayangkan, dan saya tidak ingin terlalu gamblang, bahwa tubuhnya akan tetap utuh sepenuhnya. Tapi mereka tetap berusaha untuk menemukan dia di area yang mereka pikir kemungkinan dia berada di sana. Saya setuju denganmu, karena memang sangat sulit untuk memikirkan dampak air terhadap tubuh seseorang. Apalagi jika sudah berbulan-bulan atau berminggu-minggu dia berada di dalam air. Jadi menurutmu mungkin saja mereka berpikir, oke, bukan berarti ini pemborosan sumber daya. Tapi aku juga tidak tahu apa yang akan kita temukan. Mungkin lebih baik kita hentikan pencariannya. Ya, menurutku memang ada saatnya pencarian itu harus berakhir. Harus ada saat di mana mereka menyadari bahwa pencarian itu sudah tidak akan efektif lagi. Menurutku, keduanya benar. Menurutku, salah satunya adalah mereka menyadari bahwa kemungkinan besar jasadnya sudah tidak utuh lagi. Tapi karena mereka punya informasi baru ini, menurutku mereka merasa sangat penting untuk memastikan bahwa mereka sudah berusaha mencari di lokasi itu. Oke, dan kamu tahu apa yang juga menarik, Julie, tentang semua ini? Kami benar-benar sudah meliput kasus ini sejak Lynette dinyatakan hilang. Kami mengikuti pencarian, pembaruan, dan akhirnya Brian Hooker ditahan. Jadi, kami semua berpikir, ya Tuhan, apakah dia akan didakwa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Namun, dia belum didakwa. Aku tahu bahwa kasus pembunuhan sempat disebut-sebut di sana. Ada laporan bahwa mungkin kasus ini sedang diselidiki sebagai pembunuhan, tapi dia belum didakwa. Jadi, dari pengalamanmu sebagai jaksa, menurutmu kenapa dia belum didakwa? Menurutku, dari sudut pandang penyidik dan jaksa, mungkin terlalu dini jika Brian Hooker didakwa. Ingat Sierra, untuk mendakwa seseorang pada awalnya, kamu harus memiliki bukti permulaan yang cukup. Tapi agar bisa membawa kasus ini ke hadapan juri untuk memutuskan apakah dia bersalah atau tidak, kamu harus punya bukti di luar keraguan yang wajar. Kita tahu setidaknya dari apa yang diberitahukan kepada kita, dan sekali lagi, semua yang kita dengar itu sepotong-sepotong. Artinya kita tidak tahu pasti apa yang sebenarnya diketahui penyidik dan apa yang tidak mereka ketahui. Kita diberitahu bahwa dia memberikan pernyataan yang tidak konsisten. Sepertinya memang begitu, karena mereka kembali ke lokasi di mana mereka percaya kemungkinan jasadnya berada, yang berbeda dari tempat yang sebelumnya dia katakan. Jadi kita tahu dia mungkin memberikan pernyataan yang tidak konsisten. Kita tidak tahu sepenuhnya sejauh mana ketidakkonsistenan pernyataan itu, tapi sepertinya memang benar dia melakukannya. Ada teori, sekarang ada pembicaraan dari para tetangga, dan kalau saya tidak salah dari Ibu Lynette Hooker, bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga di antara mereka berdua. Sejauh mana hal itu? Saya tidak tahu. Saya rasa salah satu hal yang mungkin sedang diselidiki oleh penegak hukum, atau kantor kejaksaan adalah apa motifnya. Apakah ini seseorang yang punya pacar tapi tidak ada yang tahu? Apakah ini seseorang yang saya bicarakan beberapa hari lalu? Apakah dia membuat polis asuransi jiwa 2 minggu sebelumnya? Maksudku, hal-hal berbeda yang setidaknya secara tidak langsung bisa membuktikan bahwa dia punya motif untuk membunuhnya.
Oke, kamu menyebutkan beberapa hal yang sudah kita bicarakan di episode ini, dan aku ingin menggali lebih dalam lagi. Jadi, mari kita mulai dengan ketidaksesuaian di sini. Kamu membicarakan tentang ini, di mana dia bilang, oke, dia jatuh ke laut di sini, di perahu kecil di area ini, tapi tidak ditemukan apa-apa. Lalu mereka mencari di area yang berbeda, dan sepertinya mereka merasa mungkin arahnya ke sini, bukan ke sana. Ada juga ketidaksesuaian yang melibatkan, kamu tahu, GPS, jam berapa dia melaporkan dia hilang, hal-hal seperti itu. Jadi, apa pendapatmu tentang ini? Maksudku, karena kamu melihat dari kedua sisi. Kamu punya sisi penuntut, tapi juga sebagai pengacara pembela. Jadi, kalau kamu jadi pembelanya, bukankah kamu bisa bilang sesuatu seperti, hey, ini momen yang sangat menegangkan. Istrinya jatuh ke laut. Dia benar-benar stres. Tentu saja dia tidak mengingat semuanya secara persis sampai ke detik. Tapi sebagai jaksa, bukankah kamu bisa bilang seperti, oke, bukankah seharusnya kamu memperhatikan hal-hal ini? Maksudku, apakah ini bisa dilihat dari dua sisi? Benar, aku rasa kamu benar. Sebagai jaksa, tanggapan terhadap pernyataan yang tidak konsisten adalah, ini pria yang memang sering berada di perairan. Istrinya juga begitu. Dia paham GPS, dia tahu posisinya. Bisa jadi ada satu alasan kenapa dia tidak jujur, yaitu karena dia tidak ingin mereka menemukan jasadnya. Jika mereka menemukan jasadnya, mereka akan tahu bahwa dia telah ditembak, dia telah ditusuk. Dia, kamu tahu, telah diperlakukan dengan kejam. Jadi, itulah teori dari pihak penuntut. Dari pihak pembela, ya, kita tahu mereka sering minum alkohol. Itu setidaknya salah satu hal yang sudah kita dengar. Mungkin dia begitu mabuk sampai tidak ingat di mana mereka berada. Seperti yang kamu katakan, mungkin dia begitu terpukul sehingga dia benar-benar tidak ingat persis di mana semuanya berada. Menurutku, ketidakkonsistenan itu sendiri, jika kita tidak punya bukti lebih, akan menjadi masalah bagi jaksa untuk melanjutkan kasus ini. Bagaimana dengan ancaman terhadap, kamu tadi menyebutkan ini, kami sebenarnya melakukan wawancara. Rekan kerjaku, Chris Stewart, berbicara dengan Putri Lynette yang mengatakan, ya, hubungan mereka... Kamu tahu, aku pernah dengar bahwa mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga di sana. Bahwa di masa lalu, Brian pernah bersikap kasar. Semua ini masih dugaan. Kami belum mendapatkan konfirmasi tentang hal ini. Tapi, apakah ini sesuatu yang ingin diselidiki lebih lanjut oleh para penyidik dan jaksa? Tentu saja, dan ada beberapa informasi bahwa Brian Hooker pernah ditangkap beberapa tahun yang lalu. Sepertinya itu terkait dengan putri kandungnya yang berusia 12 tahun, atau anak tirinya. Aku tidak ingat pasti yang mana. Ada tuduhan penyerangan. Saya percaya dia dibebaskan dari tuduhan itu. Ada tuduhan kekerasan dalam rumah tangga antara dia dan Lynette. Tapi saya percaya, dan tolong koreksi jika saya salah, ada indikasi bahawa Lynette pernah ditangkap kerana kekerasan dalam rumah tangga. Tapi tidak ada kelanjutan dari tuduhan tersebut. Tapi tentu saja, jaksa dan penegak hukum harus melihat setiap indikasi kekerasan dalam rumah tangga. Apapun yang mungkin dia katakan yang bisa menunjukkan bahwa ini bukan kecelakaan. Tapi saya memang harus bertanya-tanya, karena kamu tadi membicarakan motif dalam semua ini, bahwa mungkin saja, dan ini tentu saja hanya spekulasi, tapi kamu tahu, apakah dia mengambil polis asuransi jiwa? Apakah dia berselingkuh? Semua hal seperti ini yang sering kita bicarakan di berbagai episode skandal bisa saja menjadi motif. Dan saya tidak tahu seberapa akrab kamu dengan hukum di Bahama, tapi apakah itu sesuatu yang mereka butuhkan? Maksud saya, di sini di Amerika Serikat, jelas kita tidak membutuhkan motif untuk mengajukan tuntutan atau mendapatkan vonis bersalah atau hal seperti itu. Tapi apakah hal seperti itu akan memperkuat kasus dari pihak penuntut? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi, motif memang bukan persyaratan. Sekali lagi, saya tidak tahu secara spesifik hukum di Bahama, tapi yang jelas di Amerika Serikat itu bukan persyaratan. Tapi juri biasanya ingin mendengar motif. Mereka ingin tahu alasan mengapa seseorang ingin orang lain mati. Itu tidak harus jelas, tidak harus seperti polis asuransi jiwa seminggu sebelumnya. Bisa saja sesederhana, saya tidak suka cara dia memandang saya, jadi saya membunuhnya. Itu semua adalah motif, tapi tidak wajib ada. Motif hanya membantu pihak penuntut. Saya juga ingin mencatat, Sierra, bahwa ada spekulasi jika kasus ini dilanjutkan dengan penangkapan, itu tidak akan terjadi di Bahama. Itu akan terjadi di Amerika Serikat. Dan ada undang-undang federal yang berpotensi memungkinkan hal itu terjadi.
Ya, itu juga sesuatu yang pernah saya bicarakan di beberapa episode saya sebelumnya. Karena jelas ini terjadi di air, di atas air tepatnya, di Bahama. Tapi kemungkinan besar akan dibawa kembali ke Amerika Serikat. Tapi saya rasa itu juga mengarah ke pertanyaan saya berikutnya. Misalnya, jika Anda menuntut, katakanlah ini adalah kasus pembunuhan. Karena itulah yang sedikit banyak sedang diberitakan. Kita belum punya dakwaan atau apapun, tapi misalnya saja spekulasi, ada tuduhan pembunuhan. Bukankah itu agak rumit mengingat sampai saat ini belum ditemukan jasadnya? Jadi kita sudah membicarakan kasus pembunuhan tanpa jasad ini selama bertahun-tahun, Sierra. Dan kita sudah melihat kasus pembunuhan tanpa jasad yang berujung pada vonis bersalah. Masalahnya, kalau tidak ada jasad, itu apa? Pertama, kita tidak punya bukti bahwa orang tersebut benar-benar sudah meninggal. Benar. Dan kedua, yang paling penting, kita tidak punya bukti tentang penyebab kematiannya. Jadi inilah sesuatu yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pihak pembela, jika boleh dibilang, dengan mengatakan, pertama, para juri, kita tidak tahu apakah dia masih hidup. Mungkin saja dia tinggal di pulau lain. Dan kedua, jika kita tidak tahu penyebab kematiannya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa orang ini yang mengambil nyawanya? Jadi, itulah masalah dalam kasus pembunuhan tanpa adanya jasad. Itulah mengapa bukti tidak langsung, bukti selain jasad itu sendiri, sangat penting dalam membangun kasus-kasus seperti ini. Saya juga penasaran tentang hal itu, karena jelas kami pernah membahas kasus-kasus, saya yakin Anda juga, di mana tidak ada jasad, tetapi mereka berhasil mendapatkan vonis bersalah. Tapi dalam kasus ini, bahkan dakwaan pun belum ada. Jadi menurut Anda, apa yang membuat semuanya tertunda di sini? Apakah Anda pikir jaksa pada akhirnya akan mendakwa Brian Hooker? Jadi itulah alasan saya masih ragu-ragu. Saya rasa ada perbedaan antara berpikir Brian Hooker membunuh istrinya, bahkan jika kita yakin dia mungkin membunuh istrinya, dengan bukti yang melampaui keraguan yang wajar. Dan sebagai jaksa, sebagai penegak hukum, kamu harus benar-benar memastikan semua prosedur sudah dilakukan dengan benar sebelum menangkap dan menuduh seseorang melakukan pembunuhan. Jadi menurut saya, pertama, mereka mencoba mencari tahu apakah mereka bisa menemukan jasadnya. Saya rasa mereka sedang mengeksplorasi semua kemungkinan sekarang untuk menentukan apakah kita punya perkara untuk menjeratnya dan apakah perkara itu benar-benar bisa bertahan di pengadilan. Ya, dan ada perbedaan juga di sini. Maksud saya, bisa saja ini tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Tapi di saat yang sama, bagaimana jika ini adalah kecelakaan aneh dan ada kelalaian? Karena kita sudah membicarakan bahwa ada laporan kalau orang-orang ini minum alkohol cukup banyak. Bisa saja terjadi situasi di mana, dan ini hanya spekulasi, tapi dia jatuh ke laut. Dia begitu mabuk sampai tidak bisa menolongnya. Tapi mereka sedang mengendarai perahu. Keduanya mabuk. Jelas seharusnya kamu tidak minum dan mengemudi kendaraan apapun. Jadi, apakah ini bisa menjadi kasus pembunuhan tidak berencana atau tuduhan kelalaian atau semacamnya jika tidak ada tuduhan pembunuhan tingkat pertama? Itu pertanyaan yang sangat bagus lagi. Dan ya, apapun mungkin saja terjadi. Tapi ingat, semuanya tergantung pada apa yang dia katakan. Karena begitu dia mulai bicara, apapun yang dia katakan akan digunakan untuk melawannya. Jadi kita tidak tahu apakah dia mengaku mabuk, kita tidak tahu. Jelas, butuh beberapa jam sebelum dia melaporkannya. Dan itu menjadi masalah yang telah diangkat oleh para penyelidik. Tapi aku tidak tahu apakah kita akan bisa mengetahui berapa kadar zat memabukkan dalam tubuhnya saat kejadian itu. Dan kita tidak punya jasadnya. Jadi kita tidak tahu berapa kadar zat memabukkan dalam tubuhnya saat itu. Jadi, untuk memastikan semua hal ini, kamu benar-benar butuh lebih dari sekedar apa yang kamu miliki sejauh ini. Kamu akan membutuhkan pernyataan tambahan. Dan omong-omong, mungkin saja dia membuat pernyataan tambahan dan kita tidak mengetahuinya. Tapi tentu saja, jika memang dia melakukannya, maka mereka bisa menganggapnya sebagai semacam tindakan ceroboh. Oke, jadi kita memang punya beberapa pernyataan tambahan, bisa dibilang begitu. Dalam episode kita hari ini, ada satu teman yang sempat beberapa kali menelpon Brian dan dia merekamnya. Jadi kita punya itu sebagai yang pertama, pesan teks. Lalu kita juga punya pesan suara yang dia tinggalkan untuk Putri Lynette. Semua hal ini. Bagaimana hal-hal ini berperan dalam pengadilan? Apakah hal-hal ini diperbolehkan? Apakah pihak pembela akan berusaha agar hal-hal ini dikeluarkan? Bagaimana dengan hearsay atau keterangan tidak langsung? Bisakah kamu menjelaskannya? Jadi kamu tahu kalau kamu melakukan
Aku percaya panggilan telepon, mungkin aku salah, kepada salah satu anggota keluarga, katanya dia hilang. Tapi aku bisa saja salah. Saya tidak ingat, tapi mungkin saya salah kalau ada pengakuan, misalnya tentang keterlibatan alkohol. Benar. Jadi, terkait dengan pernyataan-pernyataan itu, ingat bahwa pihak pembela melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda. Beberapa pernyataan itu membantu pihak pembela, jadi mereka ingin pernyataan itu dimasukkan. Dan pernyataan-pernyataan yang tidak membantu adalah yang akan mereka perdebatkan sebagai hearsay dan seharusnya tidak dimasukkan. Ini sedikit berbeda dengan terdakwa karena seringkali ketika terdakwa membuat pernyataan, argumennya adalah bahwa itu bukan hearsay karena itu merupakan pengakuan. Itu mungkin bukan pengakuan atas kejahatan, tetapi bisa saja merupakan pengakuan atas sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan yang memungkinkan pernyataan itu dimasukkan. Tapi sekali lagi, menurut saya, setiap pernyataan akan dianalisis untuk nilainya. Dan itulah sebenarnya tugas para pengacara pembela untuk meneliti dan mengatakan, ya kami menginginkan ini, tidak, kami tidak mau. Inilah yang kami perjuangkan agar bisa dimasukkan atau dikeluarkan. Dan sekali lagi, masih belum ada dakwaan. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan untukmu, Julie. Apa yang kamu perkirakan akan terjadi di sini? Maksudku, aku tahu bahwa orang-orang menginginkan keadilan. Kita masih belum tahu Lynette ada di mana. Kamu tadi menyebutkan sesuatu yang bisa dikatakan oleh pihak pembela. Misalnya, apakah dia pergi dengan sukarela? Apakah ini seperti kasus Gone Girl? Apakah dia ada di pulau lain bersama seseorang yang bersamanya? Siapa yang tahu? Itu semua hanya spekulasi. Tapi menurutmu, apa yang akan terjadi? Apakah akan ada dakwaan yang diajukan? Penyelidikan, aku tahu bahwa penjaga pantai sudah tidak lagi mencari dia atau jasadnya secara khusus. Tapi pihak penegak hukum masih terus menyelidiki dan melanjutkan prosesnya di sana. Jadi, secara keseluruhan, apa hipotesismu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi menurutku itu tergantung. Ingat, mereka sudah selesai melakukan pencarian di sana, tapi mereka belum selesai dengan penyelidikannya. Dan kita tahu bahwa mereka sedang memeriksa kapal dan perahu kecil itu untuk mencari, aku kira, segala jenis bukti forensik. Aku tidak yakin apakah akan ada bukti. Ingat, mereka tinggal di kapal itu. Jadi misalnya, jika ada bercak darah, aku tidak tahu apakah itu bisa membuktikan bahwa terjadi penyerangan. Tapi menurutku, seperti yang terus aku katakan, ini masih terlalu dini. Terlalu dini bagiku untuk berasumsi bahwa dia akan ditangkap. Yang aku tahu sejauh ini, tanpa informasi lebih lanjut, tampaknya mereka belum punya cukup bukti. Tapi aku bukan di posisi mereka. Aku berharap mereka punya banyak rahasia yang belum mereka ungkapkan ke media dan mereka menyimpannya rapat-rapat karena biasanya memang begitu jalannya sebuah penyelidikan. Dan jika ada bukti yang belum kita ketahui yang mengarah kepadanya, mungkin akan ada penangkapan. Waktu yang akan menjawab. Ya, menurutku memang seharusnya seperti itu kan, karena kita ingin menjaga integritas penyelidikan agar jika memang benar terjadi sesuatu, kita bisa menggunakan semua bukti di pengadilan. Petugas, penyidik, detektif, siapapun benar-benar ingin memastikan semuanya berjalan sesuai aturan, semuanya tertata rapi. Dan jaksa juga pasti ingin semua informasi itu agar bisa menggunakannya. Maksudku, secara keseluruhan, ini memang kasus yang tragis dengan masih begitu banyak pertanyaan yang kita miliki. Julie Randleman, terima kasih sudah hadir di Skandal dan memberikan pendapatmu tentang kasus ini. Terima kasih sudah mengundangku seperti biasa. Jika Anda memiliki informasi tentang keberadaan Lynette Hooker atau petunjuk terkait kasus ini, silahkan hubungi penjaga pantai Amerika Serikat karena penyelidikan masih berlangsung. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika Anda menyukai apa yang Anda tonton dan ingin melihat lebih banyak atau terhubung dengan saya di media sosial, Anda bisa menemukan saya di Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, saya pembawa acara Anda, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.